Oke, saya ulangi. Eee, Lanjutkan ya. Nah, kalau Anda sudah menentukan nilai LSD, sudah ketemu nilai LSD, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kembali lagi ke tabel dui arah yang sudah diisi oleh data rata-rata dari masing-masing perlakuan, ya. Nilai pembandingnya sudah ketemu nih 1,38. Langkah berikutnya apa? Ya udah, kita tinggal mencari selisih dari faktor kedua pada setiap faktor pertama dan sebaliknya, faktor pertama pada setiap faktor kedua. Oke, bagaimana? Yang pertama, faktor pupuk N pada setiap varietas, ya. Yang pertama adalah Pi 1. Jadi yang pertama kita cari adalah faktor pertama. Artinya faktor kedua pada setiap faktor pertama. Nah, faktor pertama, taraf yang pertama adalah Pi 1. Ya, sama dengan Bu Depi caranya. Nah, Pi 1, kita lihat ke tabel di arah Pi 1 tuh ini. Berarti mana yang mau kita cari pembandingnya? Ya, ini yang tiga nih. 27,80, 22,32, 28,26. Nah, ini ya. Gimana caranya? Sama seperti apa yang diajarkan Bu Depi, kita urutkan dulu dari yang paling kecil datanya sampai dengan yang paling besar datanya. Kalau kita lihat di sini, dari N1, N2, N3, yang Pi 1 ya, fokusnya yang Pi 1. Kenapa yang Pi 1? Karena kita mau melihat selisih dari Pi 1. Oke, Pi 1 nih. Sekali lagi, ya, yang kita lihat adalah 27,40, 22,32, 28,26. Ya, jadi kita mau mencari faktor nutrisi atau faktor pupuk N terbaik untuk varietas Pi 1. Nah, kita urutkan, mana yang paling kecil? Yang paling kecil N2 kan, yang paling nilainya kecil, 22,32. Kemudian yang keduanya apa? Yaitu N1, 27,80. Kemudian yang paling tinggi mana? 28,26. Nah, ini kita lihat susun. 22,32 ya. Kemudian N1 27,80, N3 28,26. Begitu juga sampingnya sama kita urutkan juga dari yang terkecil hingga yang terbesar ya seperti ini. Kemudian kita cari deh selisihnya semuanya. 22 dengan 22,32 kan 0 hasilnya, maka kasih strip 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 semua aja ya. Kemudian 27,80 dikurangi 22,32 hasilnya 5,48. Kemudian 28,26 dikurangi 22,32 hasilnya 1,26. Kemudian 28,26 dikurangi dengan 27,80. Nih ya, hasilnya 0,46. Sedangkan 28 dikurangi dengan 28 ya hasilnya 0. Jadi strip ini adalah 0 sebenarnya ya. Kita strip-strip aja lah. Ya, kita cari selisihnya. Nah, dari ketiga selisih ini, udah ketemu hasil selisihnya, kemudian kita tentukan mana yang nilainya kita bandingkan dengan nilai LSD yang tadi kita cari nih, 1,38. Kalau hasil selisihnya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai LSD, kita kasih bintang. Oke, kita cari yang paling dari yang pertama dulu lah, ya. Yang ini 5,48 dengan 1,32. Ini lebih besar kan? Kasih bintang. Kemudian 1,26 dengan 1,32. Oh, ternyata ini lebih kecil, tidak perlu dikasih bintang, ya. Kemudian 0,46 dengan 1,32 kan lebih kecil nih, ya udah tidak perlu dikasih bintang karena tidak berbeda nyata, ya. Yang tidak ada bintangnya itu tidak berbeda nyata atau TN, sama aja ya. Kemudian kalau yang ada bintangnya itu berbeda nyata. Ya udah, kalau sudah seperti ini tinggal dikasih notasi garis. Notasi garis ya, notasi garis nih, ya. Gimana caranya? Ya udah kita tentukan N2 dengan N1. Gimana? N2 dengan N1 ya kasih garis. Set. N1-nya ada bintang ya, berarti hanya satu garis. Ya tidak bisa lanjut ke N1. Kenapa? Karena ada bintang kan, kita turun. Ya. Oke, kemudian N1 dengan N3. Mana? N3 dengan N1 nih. Ya, yang bawah dulu N3 dengan N1 0,46. Oh, tidak ada bintang. Kemudian N3 dengan N2 ya, sorry. Nah ini.
Ya, N1 dengan N3. N1 dengan N3 tidak ada bintangnya. Kemudian N2 N2 dengan N3 tidak ada bintangnya juga, berarti satu garis. Paham ya? Sampai sini? Yakin dengan Bu Depi sudah paham lah ya kalau untuk selisih ini, untuk notasi garis. Jadi kalau yang ada bintangnya itu Anda turun ke bawah, kalau tidak ada bintangnya berarti Anda satu taraf, satu garis ya. Jadi kenapa saya bilang ini satu garis? Karena lihat N3 dengan N1, N3 dengan N1 ya. N3 dengan N1 itu tidak berbeda nyata. Kemudian N3 ya. N3 dengan N2 juga tidak ada bintangnya ya, tidak ada bintangnya. Artinya N3 dengan N2 itu tidak nyata. Ya, kok garisnya cuma berarti N1, berarti kita harus tambahkan menjadi bintangnya ditambahkan nih ya. Nah, kita tambahkan garisnya. Karena kurang. Kenapa kurang? Karena 1,26 ini tidak ada bintangnya. Oke, kita coba tambahkan. Sorry. Ya, kemudian ini juga sama. Oke, sip. Ya. Nah, ya, seperti ini. Lihat. Jadi N3 dengan N1 kenapa satu garis? Karena tidak ada bintangnya. Sedangkan N3 dengan N2 kenapa satu garis? Nih lihat. Tidak ada bintangnya. Kenapa N1 dengan N2 tidak satu garis? Karena di N1 ada bintangnya, ya. Artinya kalau kita lihat di sini semuanya tergantung dari bintang, adanya bintang atau tidak. Jadi kenapa kita bintangi? Karena nilainya lebih besar dibandingkan nilai pembandingnya atau LSD-nya. Paham ya sampai sini? Jadi saya ulangi lagi. Pertama N2 ke N1. Ada bintang, dia berhenti hanya sampai N2. Karena ada bintang, dia turun ke bawah. Ya. Setelah turun ke bawah, ya, kita pastikan mau maju ke N3. Ya, pastikan N3 dengan N1 sama nggak nih yang bawah? Oke, sama berarti ke sana. Seret. Kemudian habis itu kita mau mundur, ya. N3 dengan N2 sama tidak N3 dengan N2? N3 dengan N2 nih. Ternyata ini, ya. Tidak ada bintangnya. Ya udah, tinggal mundur ke N2. Artinya ya di sini N2 ini berbeda dengan N1, tapi N3 tidak berbeda dengan N1 dan N2. Satu garis. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Kalau paham, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oh ya, kita kasih notasinya. Nah, awas catatan penting nih. Karena ini pengaruh interaksi, sedikit memang pemahamannya akan lebih memusingkan, lebih kompleks. Makanya latihannya adalah banyak latihan. Nah, dalam hal uji lanjut interaksi, karena ada faktor pertama dan faktor kedua, notasinya berbeda. Notasi faktor pertama itu selalu menggunakan notasi huruf kapital. Sedangkan untuk faktor kedua itu selalu menggunakan huruf kecil. Nah, dalam hal ini P1. P1 faktor pertama, faktor kedua. Faktor pertama, oleh karena itu hurufnya adalah A besar dan juga B besar. Ya, kalau kemarin mungkin dengan Bu Depi Anda menggunakan kalau satu faktor dan faktor kombinasi itu semuanya huruf kecil, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kapital. Nah, karena ini ada faktor pertama dan faktor kedua dan juga faktor interaksi, biar membedakan antara faktor pertama dan faktor kedua, faktor pertama notasinya huruf besar, faktor kedua notasinya huruf kecil. Jika terjadi interaksi, underline-nya jika uji lanjut interaksi. Jika terjadi interaksi. Pahamin dulu nih. Jadi notasi atau kode notasi garis huruf kapital digunakan ketika uji lanjut interaksi
atau terjadi interaksi. Itu dulu ya. Oke. Oke. Setelah P1-nya sudah, ya. P1-nya sudah, kemudian kita lanjut menggunakan P2. Yang mana yang P2? Kita lihat tabel dua arah P2 ini. Ya. P2 ini berarti kita akan lanjutkan yang mana? Yang ini kita mau 23,96, 36,14, 30,79. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita lakukan pembandingan. Ya. Oke, sama langkahnya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau dari di P2, yang paling kecil yang mana nih? Ini ya, 23,96, N1, kemudian 30,79, N3, dan yang paling besar 36,14. Oke, kita lihat, urutkan. Ya, 23,96, kemudian 30,79, kemudian 36,14. Sama caranya. Ya, tinggal dicari selisihnya dari masing-masing taraf. Oke, kalau sudah, cari selisihnya. Jadi 6,83 itu dari 30 dikurangi 12,18 dari mana? 36 dikurangi 23, kemudian 36 dikurangi 30, hasilnya 5,36. Kemudian dari hasil selisih tadi kita bandingkan dengan nilai LSD ini yang 1,38. Jika nilai selisihnya lebih besar dibandingkan 1,38, maka kita kasih bintang. Tapi kalau tidak lebih besar, artinya tidak perlu dikasih bintang. Oke? Nah, hasilnya udah tinggal bikin notasi garis. N1 dengan N3 ada bintang, berhenti, turun ke bawah. N3 ya, N3 dengan N2 ada bintang nggak? Nih, ada bintang. N3 dengan N1 ada bintang nggak? N3 dengan N1 nih ada bintang juga. Berarti ya udah berhenti. Jadi ada 3 garis. Sedangkan N2 dengan N3 sama tidak? Ada bintang, beda. N2 dengan N1 ada bintang nggak? Beda. Artinya kita punya 3 garis. Mungkin pemahaman notasi garisnya sedikit memusingkan. Kuncinya cuma satu, banyak latihan. Jadi sederhananya gini deh, saya ulang lagi ya. Kalau saya nih ya, pemahaman saya. Kita akan bikin garis N1 ke N3. Lihat, pertama garis itu dimulai dari N1. Kita bikin garis ke N1. Seret. Ya. Kemudian kita mau lanjut ke N3. Lihat di N3. N3 dengan N1 ada bintang atau tidak? Ada. Udah, berarti berhenti sampai sini. Nggak bisa lanjut. Turun ke bawah garisnya. Garis di N3. Seret. Ya. Sudah bikin garis di N3. Kemudian kita akan maju ke N2. Seperti apa? Kita lihat. N2 dengan N3. Nah, dengan N3. Ini kan N3 nih. Ya. Nih. 5,36 itu N2 dengan N3. Ada bintang nggak? Ada bintang. Artinya kita nggak bisa lanjut lagi ke N2 karena berbeda. Ya udah, fokus sampai sini berhenti. Kemudian sebelum itu kan jadi mau maju nih. Maju kita nggak bisa, udah mentok. Kemudian kita akan mundur. Mundur itu ke N1. Kita lihat N3 dengan N1. Tadi udah ada bintang kan? Artinya udah nggak bisa mundur lagi ya udah. Artinya di sini stop di sini. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Ya. Kita turun ke bawah, nah kita garis N2. Nah, kita akan mundur nih. Ya, kita lihat kita bisa mundur ke N3 atau N1. Ya, kita pertama lihat kita akan mau mundur ke N3, lihat N2 dengan N3. N2 dengan N3. Nih N3. Ada bintang nggak? Oh, ada bintang. Artinya kita tidak bisa mundur, mentok, ya. Kemudian N2 dengan N1. N2 dengan N1. Pastinya pasti ada bintang, artinya ya sudah tidak bisa mundur ke N3, tidak bisa mundur ke N1, ya stop di sini. Artinya ada 3 garis. Sudah kita tinggal dikasih kode. Karena P2 adalah taraf faktor pertama, makanya kodenya huruf kapital A, B, C. Paham ya? Sampai sini ya? Paham ya? Oke. Artinya karena faktor pertama, faktor paritas hanya ada 2 taraf, kita sudah menyelesaikan pembandingan untuk faktor pertama. Kemudian selanjutnya kita mau membandingkan taraf faktor pertama pada setiap taraf faktor kedua. Nah, ya kalau tadi N, ya yang kita bandingkan N semua nih dari masing-masing pada setiap varietasnya. Nah sekarang kita mau bandingkan P-nya varietas pada masing-masing N, ya taraf kedua. Yang pertama kita mulai di N1. Kita lihat dulu tabel 2 arahnya N1 nih N1. Yang mana yang mau kita bandingkan?
N1 yang mau kita bandingkan berarti P1 dengan P2. 27 dengan 23. Gimana caranya? Sama, urutkan lagi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kira-kira P1 dulu atau P2 dulu? Kalau ngeliat dari angkanya, tentu yang paling kecil adalah P2. Kita mulai P2 baru P1. Kita lanjut ya. Nah, P2 dulu, 23,96 baru P1. Sama ini juga, 23, 27. Kemudian tinggal cari selisihnya. Ya. Di 27 dibagi dengan 23, 27 dikurangi dengan 23, hasilnya 3,84. Nah, hasil selisihnya ini kita bandingkan dengan nilai LSD 1,38. Karena hasilnya ini lebih besar, artinya kita kasih bintang. Kemudian kita lanjutkan dengan notasi garis. Lihat, P2 dengan P1. Kita garis dulu, pertama bikin garis pertama di P2. Kita mau lanjut ke P1. Ada bintang nggak? Oh, ternyata ada bintang. Ya udah, kalau ada bintang berarti turun. Kita bikin garisnya hanya di P1. Ya, tidak bisa mundur ke P2 karena ada bintang juga nih di sini. Kan ini bintang. Ya, otomatis terpisah antara P2 dengan P1. Ya. Nah, ingat, karena N ya atau nutrisi atau pupuk N adalah faktor kedua, makanya kodenya itu huruf kecil. A, B. Ya, paham ya? Masih bingung notasi garis? Oke. Saya ulangi deh notasi garisnya karena mungkin banyak yang bingung. Oke. Kenapa kok bisa jadi 2 garis? Ya. Anda fokus saja ke selisihnya. Nih, selisihnya. Selisihnya ada bintang. Ya. Kita mulai garis itu di yang paling kecil dulu, P2. Kita mulai P2 garis, seret. Kita mau lanjut atau turun patokannya. Kalau tidak ada bintang lanjut, kalau ada bintang turun. Udah itu aja patokannya. Ya. Jadi begitu ada bintang otomatis turun. Ya udah. Karena ini hanya membandingkan 2 kan cukup. Berarti kalau turun berarti hanya 2 garis. Gitu caranya. Ya. Oke. Sekali lagi banyak latihan. Nah, udah ketemu. Kemudian kita N1 sudah. Kemudian kita lanjut ke N2. Nih N2 nih, ya. N2. Berarti yang mana yang mau dibandingkan N2? Nih, N2 berarti kita mau bandingkan nih. Ya. 22,32 dengan 36,14. Ya, 22,32 dengan 36,14. Kita bandingkan antara P1 dengan P2 pada N2. Oke, urutannya mana yang paling kecil? P1 dulu ya, baru P2. Oke, kita lanjut. P1 dulu 22,32, P2-nya 36,14. Sama. Garis, ya, strip, kemudian kita selisihnya 36 dikurangi 22,32, hasilnya 13,82. Karena ini lebih besar dibandingkan dengan nilai LSD, otomatis kita kasih bintang. Kemudian kita bikin notasi garis. Garis pertama kita mulai dari yang paling rendah, P1, straight, bikin garis. Lanjut nggak nih? Tadi patokannya. Kalau tidak ada bintang lanjut, kalau ada bintang turun. Ternyata ada bintang. Ya udah berarti turun. Bikin garis aja P2. Ya selesai. Jadi kode A, B. Paham ya? Oke. Kemudian tinggal ke N3. Ya. N3. Nah, kalau di N3 juga sama. Yang mana yang mau kita bandingkan? Nih N3. Ya. N3 yang mau kita bandingkan nih N3. 28,26 dengan 30,79. Jadi kita mau bandingkan antara P1 dan P2 pada N3. Urutkan yang paling kecil yang mana? Yang P1. 28,26. Oke. Ini ya. Urutkan. 28 adalah 28 dulu baru 30. Kita lanjut. Nah, jadi ini P1 dulu baru P2. Jadi 28,26 dengan 30,79. Jadi urutan itu bukan P1, P2 urutan. Ini pas kebetulan saja urutan. Jadi yang Anda harus lihat tuh dari angka terkecil hingga yang terbesar. Sama, bikin seperti yang dijelaskan Bu Devi. Kemudian Anda tentukan selisihnya. Oh, selisihnya 2,53. Dari mana? 30 dikurangi 28. Artinya 28,53. Bandingkan dengan nilai LSD. Ya, nilai LSD. Ketemulah kalau misalnya lebih besar kasih bintang. Nah, udah dikasih bintang, udah tinggal tentukan lagi notasi garis. Lihat. P1 dulu kita mulai bikin garis, seret. Ya, kemudian kita mau lanjut ke P2. Lihat. Kalau ada bintang turun, nggak ada bintang lanjut. Ternyata ada bintang, ya udah kita turunkan. Berarti bikin garis seret, kanannya 2, kita bikin aja. Berarti A dan B. Oke, kalau sudah selesai,
Oke, kita lanjut ya. Langkah berikutnya setelah selesai di N3 adalah membuat tabel dwi arah. Kembali yang tadi nih, tabel ini. Nah, tabel ini. Hanya saja kodenya dimasukkan. Nah, kodenya. Nah, baru hafal kan kalau udah seperti ini. Ya. Oh, ternyata yang kecil ini kan untuk faktor kedua, untuk membandingkan faktor kedua. Sedangkan untuk yang besar ini untuk faktor pertama. Paham ya? Oke, kita lihat masukkan kodenya. Yang pertama dulu. Pi1. Ya, nih dari Pi1. Yang kodenya A, apa saja? N3A, N1A, kemudian N2 AB. Ya, N2 saja yang AB ini. Karena garisnya 2 kan, ketemu nih, nyinggung. N3A, N1A, ya, N1A dan N2 AB. Karena 2 garis yang melewati N2. Oke, kita isi. N1A nih, huruf kapital. N3A. Sedangkan N2-nya, N2-nya AB. Ya. Ya. Kita samakan lagi, kita cek lagi. Lihat. N1A. N2AB. Karena 2 garis. N3A. Masukkan ke sini. N1A. N2AB. N3A. Oke. Kemudian ke Pi2. Lihat Pi2-nya. Ini Pi2. Ya, Pi2. Lihat kodenya. N1C. N2A. N3B. Oke, samakan, masukkan. Lihat Pi2. N1C. N2A. N3B. Paham ya? Jadi kode ini yang kapital dari mana? Nih. Dari sini. Nih. 2. Masing-masing terisi. Oke. Ya. Jadi selalu yang faktor pertama nih, itu ditulisnya di bawah. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke. Ya. Oke, kalau sudah semua faktor pertama, sekarang faktor kedua. Nih, untuk mengisi yang huruf-huruf kecil. Ini dari mana? Oke, kita lihat N1. Ini N1. N1, Pi1-nya A, Pi2-nya B. N1, Pi1-nya A nih, yang kecil. Pi2-nya B. Ya, yang kecil. Kemudian bagaimana dengan N2? Oke, N2-nya sekarang. Nah, N2 nih, lihat N2. Pi1B, Pi2A, masukkan. Pi1B, Pi2A pada N2. Kemudian N3 nih, N3. Lihat. Pi1 nyentuh garis B saja, Pi2A. Ya udah. Di N3, Pi1A. Nih, Pi1 nih. Pi1, sorry. Pi1B ya. Salah nih, kebalik nih. Kalau kebalik kita, ya ini kebalik ya. Karena di sini Pi1 itu adalah B. Kita ketik Pi1B. Ya, kemudian Pi2-nya A. Ya udah, kita ganti jadi A. Oke? Nah, udah selesai. Kemudian kita masukkan koefisien keragaman. Rumusnya kan gampang. Ini sama seperti Bu Depi. Nah, akar KTG dibagi rata-ratanya, rata-rata dikali 100%. Akar KTG-nya berapa? Cari ini akar KTG, mana KTG. Nah, nih. KTG 5 akar dari 5,03 nih. Ya. Sorry. Nah, ini. Akar dari 5,03 diakarkan dulu aja karena rumusnya seperti ini. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan akarnya sampai bawah ya. Nah, kalau rumusnya seperti ini diakarkan dulu. Setelah diakarkan, hasil akarnya baru dibagi rata-ratanya rata-rata. Yang mana sih rata-ratanya rata-rata? Nih, rata-ratanya rata-rata. Nah, ini rata-rata ini dirata-ratakan kembali di sini. Jadi ini dirata-ratakan kembali. Di rata-rata dirata-ratakan kembali. Ya.
Nah, ya. Selesai. Nih, masuk sini, kali 100%, ketemu 7,95. Kesimpulannya, kita lihat. Ya, patokannya gampang. Kalau yang ketemu A dengan A, itu adalah interaksinya bagus. Ya, sekali lagi. Kalau ketemu A dengan A, itu interaksinya bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kembali ke identifikasi masalah. Jenis pupuk N manakah yang memberikan jumlah buah tertinggi tanaman jeruk pada setiap jenis varietas? Ya, oke. Kalau seperti itu, kita sudah memberikan jawaban, kesimpulannya sudah didapat. Nah, lihat. Pada varietas 1, fokus pada varietas 1. Ya, yang kode kapitalnya A yang mana? Ya, yang kode kapital A-nya nih, yang ini nih, yang gede, yang kapital. Oh, ada 2. Nah, kalau ada 2 seperti ini, ya, kita lihat rata-rata yang paling tinggi yang mana? Ya, lihat. Ini kan sama nih, A-nya besar nih, ya. Ya, A-nya besar. Ya. Sama nih N1 dan N3, tapi lihat nilai rata-rata yang paling tinggi mana? Oh, ternyata N3. Ya udah, berarti pada varietas 1 pemberian jenis nutrisi N3, ini N3 memberikan jumlah buah tertinggi sebesar 28,26 buah. Sedangkan untuk varietas yang kedua, ini varietas yang kedua, nah kebetulan varietas yang kedua mah kode A-nya ini kan, ya. Kode A-nya ini, ya hanya 1. Pada batas yang kedua, pemberian jenis pupuk N2, nah ini N2 ya, N2, memberikan jumlah buah tertinggi sebesar 36,14 buah. Oke? Paham? Sampai sini paham nggak? Hah? Paham nggak? Oke. Ya. Kalau seperti itu sudah selesai untuk pengujian pengujian interaksi menggunakan LSD. Artinya kita sudah bisa jawab ya. Kalau ini udah dijawab nih. Nah, jenis pupuk manakah yang memberikan jumlah buah terbaik dari masing-masing varietas? Kejawab kan? Kalau mau pakai varietas 1, maka pupuk yang paling bagus adalah N3 nih. Varietas 1, pupuk yang paling bagus adalah N3. Ya, walaupun kalau kita lihat interaksinya, sebenarnya yang paling bagus adalah ini interaksinya. Tapi kalau dari hasilnya, nah 28,26 yang paling tinggi, ya walaupun sama-sama A. Ya. Kemudian kalau untuk varietas kedua, kita gunakan pupuk N2. Mana N2? Nih N2. Ya, yaitu menggunakan pupuk N2. Sebesar akan menghasilkan buah sebanyak 36,14 buah. Jadi nilai koefisien keragaman itu dari rumus ini. Oke? Ya. Oke, kita akan lanjut kalau ini sudah selesai, kan ini baru interaksi. Kita akan lanjut ke faktor mandiri untuk uji lanjut LSD pola faktorial. Oke?